Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Hilma Zaina dari kelas 11 MIPA 1 absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu mulai tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintahan kosong, menewaskan lebih dari 200.000 orang ditambah dengan kehilangan ribuan serdadu Eropa. Tokoh-tokoh dalam Perang Diponegoro diantaranya yaitu yang pertama Pangeran Diponegoro yang merupakan pemimpin dari Perang Diponegoro. Yang kedua Kiai Mojo yang merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah Sentot Alibasyah Prawiradirjo yang merupakan keponakan dari Hamengkubuwono IV. Yang keempat adalah Jenderal de Kock, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan yang terakhir adalah Hendrik Smitside, yaitu Residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Latar belakang Perang Diponegoro. Munculnya perlawanan Diponegoro secara garis besar dibagi menjadi dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Untuk sebab umum, yang pertama, wilayah Kesultanan Mataram makin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Dan karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani. Dan yang terakhir, kehidupan rakyat makin menderita karena harus kerja paksa dan membayar berbagai macam pajak. Untuk sebab khusus, pemasangan patok oleh Belanda tanpa izin untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perlawanan dimulai ketika pemasangan patok tanpa izin sehingga sangat ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Menghadapi kenyataan itu, Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mula-mula perlawanan terjadi di Tegalrejo. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Bukit Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua Selarong dan menghimpun dukungan dari beberapa kerajaan. Dukungan datang dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasyah Prawiradirjo, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Pada tahun-tahun pertama, dengan semangat perang stabil, yaitu perang membela kebenaran dan keadilan yang jika gugur di medan perang akan mendapat imbalan surga. Perlawanan meluas ke berbagai daerah, yaitu Yogyakarta dan Surakarta serta Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang sampai ke Jawa Timur. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal sebagai Perang Jawa. Kekuatan rakyat, bangsawan, dan para ulama bergerak untuk melawan kekejaman Belanda. Gerak pasukan pos pertahanan Diponegoro berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Menghadapi perlawanan Diponegoro, Gubernur Jenderal Van der Capellen menugasi Jenderal M. de Kock untuk menjalankan strategi Benteng Stelsel. Strategi Benteng Stelsel adalah strategi dengan mendirikan benteng di setiap tempat dikuasainya untuk mempersempit gerakan pasukan Diponegoro. Saat itu, sebagian besar pasukan Belanda sedang menghadapi Perang Padri di Sumatera Barat. Sebelumnya, Belanda mengumumkan pemberian hadiah kepada siapa yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun tidak ada tanggapan dari rakyat. Belanda kemudian menempuh cara lain. Akhirnya Belanda mengeluarkan jurus liciknya. Pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk diajak berunding. Sewaktu berunding, atas perintah Jenderal de Kock, Pangeran Diponegoro ditangkap. Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 28 Maret 1830 saat Jenderal de Kock berhasil mengepung pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat pengikutnya harus dilepas. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan dibawa ke Batavia yang selanjutnya dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar, dan beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855.
Dan yang terakhir adalah dampak dari Perang Diponegoro. Yang pertama, akibat peperangan besar melawan Pangeran Diponegoro, kas Belanda terkuras habis karena untuk membiayai perang. Yang kedua, Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, dan juga kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa mulai berkurang. Dan yang ketiga, terjadi penghapusan sistem tanam paksa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.